ribu. 3.000 baik. Buat gini ya. Buat tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Dan di video kali ini aku mau pergi belanja ke tempat biasa aku belanja, yaitu di perumahan sebelah atau perumahan tetangga. Dan karena pagi ini cuacanya lumayan mendung, jadi aku mau jalan kaki aja untuk belanjanya, sekalian kita olahraga. Dan ini ujuk-ujuk aku udah sampai aja di perumahan BCA. Ini adalah pasar paginya. Dan sekarang ini adalah langganan tahu aku untuk saat ini. Karena dia tuh untuk tahunya pertama murah, kedua ukurannya besar-besar, dan yang terpenting dia fresh terus, selalu baru setiap harinya. Buat teman-teman yang ada di sekitaran Ciantra atau Cikarang Selatan, barangkali kepengen juga beli tahu ini, dia tuh tepatnya ada di samping masjid perumahan BCA. Nah ini untuk tahu putihnya aja nih murah banget, 5.000, isinya 6 tapi besar-besar banget. 15.000, 15.000. 10.000. 3.000 baik. Sama mahal. Nah ini aku total belanja tahu, ada 3 macam tahu, itu semua totalnya ada di 30.000. Lanjut, sekarang ini aku mau belanja ayam dulu. Karena untuk orderan hari ini adalah tahu bakso untuk pengajian ibu-ibu. Oke, ini aku udah selesai beli ayamnya, dan ini lanjut aku mau mampir untuk beli percabe bawangan. Karena stok di rumah udah lumayan nipis, jadi sekarang aku mau belanja aja. Kebetulan pas lewat di tempatnya si Uda atau langganan bumbu halus aku, dia tuh bawang merahnya besar-besar banget dan kering, ya udah aku beli aja. Aku beli setengah kilo, harganya 15.000 di sini ya teman-teman. Nah untuk bumbu halus orang Padang ini, dia tuh tepatnya sama aja di belakang masjid perumahan BCA. Termasuk baru sih ya, tapi aku suka dia tuh bahan-bahannya tuh baru terus, gilingan baru terus, dan juga kayak cabai, bawang, dia selalu seger teman-teman. Dan ini aku udah sampai rumah aja, Masya Allah ya, kalau kita sambil ngonten kayak gini. Berangkat dari jam 6 pagi sampai rumah setengah 8. Padahal kalau nggak dikontenin tuh ini aku berangkat jam 6, paling jam 7 kurang aku udah bisa sampai rumah lagi. Tapi nggak apa-apa, aku seneng banget karena bisa ngonten sambil berbagi ilmu sama teman-teman juga. Jadi bisa ngeliat keseharian aku ataupun lihat suasana yang masih asri dekat perumahan aku sini.
Lanjut, ini mau langsung aku bongkar-bongkar aja. Tadi juga aku mampir ke Alfamart untuk beli gula pasir karena stok gula pasir aku tinggal sedikit banget. Dan berhubung hari ini juga ada pesanan untuk puding, jadi kita butuh yang namanya gula pasir. Tapi aku kaget banget kalau kata kasirnya itu sekarang pembelian gula pasir hanya bisa 1 kilo per satu merek. Jadi kalau mau lebih dari 1 kilo teman-teman harus belinya itu beda merek. Dan biasanya aku belinya itu GMP ya. Tadi berhubung nggak boleh GMP dua-duanya, jadi aku beli satunya Rose Brine. Dan ini dia hasil belanjaan cabai bawang aku. Seger-seger banget, cabainya masih fresh, nggak ada yang busuk sama sekali. Untuk bawang merah, bawang putihnya juga gede-gede banget. Dan ini juga aku beli kemiri 1/4 ya. Ini karena aku udah habis banget stoknya, jadi ya udah aku beli kemiri aja. Nanti bisa tinggal kita stok. Aku juga beli untuk bawang merah iris. Nanti aku bakalan bikin bawang merah goreng karena aku juga udah nggak punya stok bawang merah goreng. Kebetulan tadi si Aki ada daun ubi, jadi aku beli daun ubi lagi teman-teman. Aku suka banget sih sama daun ubi. Harganya 2 ribuan aja. Dan ini adalah belanjaan tahu-tahu aku. Yang pertama ada 30 buah tahu pong. Ini harga per bijinya Rp500. Nanti untuk pembuatan tahu bakso. Lanjut, ada tahu putih. Ini tuh besar-besar banget dan padat. Harganya 5.000 dapat 6. Dan ini aku beli 10.000 ya. Lanjut, ada tahu kuning. Harganya juga sama 5.000 dapat 6. Oke, ini dia adalah belanjaan tahu aku. Total keseluruhan ada di Rp30.000. Yang pertama di sini, kalau kepengen tahunya awet sampai berminggu-minggu, wajib banget kita cuci bersih terlebih dahulu ya. Setelah dicuci bersih, nanti masih ada proses lagi untuk perebusan. Gunanya perebusan adalah untuk mengawetkan tahu itu sendiri. Hal semacam itu aku udah tahu dari kecil karena nenekku itu kan jualan makanan gitu ya teman-teman, warung nasi, warung jajanan gorengan gitu, jadi aku udah tahu hal itu dari dulu. Lanjut, untuk bawang merah ini juga kita cuci bersih ya teman-teman, karena nanti bakalan kita goreng. Kenapa harus dicuci terlebih dahulu? Supaya nanti getahnya itu hilang dan jadi tidak hitam untuk bawang gorengnya. Kemiri juga udah aku cuci bersih, sekarang mau aku jemur terlebih dahulu. Jadi jangan jemur di tempat panas, tapi di tempat teduh yang kena angin-angin. Nah ini lanjut ya, kemirinya mau aku taruh dulu, tapi tadi ada anak tetangga biasa kalau ngelihat aku selalu Tante Nia. Jadi ya udah ngobrol dulu sebentar. Oke, lanjut di sini yang pertama kali bakal aku kerjain adalah goreng bawang merah. Karena kita udah cuci bawang merahnya, jadi harus cepet-cepet kita goreng supaya nggak embenyek gitu ya teman-teman, karena kan dia udah kecampur dengan air. Di kompor sebelah ini aku mau nyambi sambil ngerebus untuk tahunya. Kalau teman-teman dirasa tahunya kurang asin, ini bisa dikasih garam ataupun bisa dikasih bawang putih geprek supaya nanti tahunya ada rasanya. Karena ini udah ada rasa, jadi aku skip, hanya aku rebus aja. Untuk goreng bawang merah, pastikan minyaknya harus benar-benar panas supaya hasil gorengan bawangnya itu nanti misah satu-satu gitu ya teman-teman. Kalau misalnya belum panas kita udah cemplungin ke minyak, yang ada nanti untuk bawangnya dia itu menggumpal dan juga cepat hitam. Nah di sini untuk goreng bawangnya biasanya aku lakukan pakai api besar terlebih dahulu. Dan jangan sering diaduk kalau baru pertama. Kalau dirasa nanti bawangnya udah agak setengah kering seperti ini, teman-teman untuk apinya dikecilin ke api sedang, cenderung kecil aja, dan harus terus diaduk. Kalau dirasa bawangnya itu udah agak kuning warnanya, teman-teman buru-buru diangkat. Jangan nunggu bawang merah itu mateng di atas minyak, karena nanti yang ada malah gosong. Bawang merah itu kalau kita angkat dia masih ada proses pemanasan, jadi dikhawatirkan kalau teman-teman masih digoreng terus-menerus, dia yang ada cepet hitam ya. Nah kalau udah diangkat jangan lupa kita ler apa namanya ya,
Ya pokoknya ditaruh di atas kertas minyak gitu, terus sambil diratain ya teman-teman. Pokoknya seperti itu ya, pahamlah maksud aku kan. Lanjut ya, tahu putihnya udah kita angkat, lanjut untuk tahu kuningnya kita rebus juga. Pokoknya tahu wajib direbus sebelum kita simpan di dalam kulkas. Kalau tahunya udah dingin, kita kasih air, aku biasanya pakai air galon, lalu aku simpan di wadah kedap udara, simpan di kulkas. Itu bisa tahan sampai 1 minggu. Semisal teman-teman tahunya mau diawetkan lagi, bisa, itu nanti bisa lebih awet lagi. Nah, bukan tanpa alasan kenapa aku bilang seperti itu, karena nenek aku dari dulu, dari zaman ibu aku kecil itu udah jualan ya, jualan sayur mateng, warung sarapan pagi, gorengan, dan dulu itu nggak punya kulkas sama sekali. Semisal nenekku itu belanja ke pasar beli tahu sampai ratusan biji, itu cara mengawetkannya dengan cara direbus seperti itu, karena kan nggak ada kulkas ya zaman dulu itu. Nah, nggak kerasa kan cuci ayamnya udah selesai aja. Lanjut, sebelum nanti bawang merahnya dia melempem, ini kalau udah dingin, cepat-cepat langsung dimasukin ke dalam wadah. Lebih bagus kalau kita masukin ke dalam wadah kedap udara yang berbahan kaca seperti ini dan benar-benar rapet. Tapi kalau teman-teman nggak punya wadah toples kaca seperti ini, bisa ditaruh di toples-toples plastik biasa, yang penting dia nutupnya rapet ya. Oke, sekarang lanjut, di sini aku mau fillet ayam terlebih dahulu. Tadi aku beli ayamnya itu 2 kilo. 1 kilo itu khusus paha, 1 kilonya itu khusus dada. Dari yang mau aku pakai untuk pembuatan tahu bakso kali ini, aku mau pakai yang pahanya. Kenapa aku pakai yang paha? Karena paha itu menurut aku dagingnya lebih juicy, lebih enak, dan juga ada sedikit lemaknya yang bikin tahu baksonya itu nanti gurih juga. Untuk daging pahanya ini aku fillet sendiri di rumah. Sebetulnya tadi ditawarin mau di filetin atau enggak, tapi aku lebih seneng kalau aku millet sendiri di rumah. Jadi bisa bener-bener kulitnya kepisah gitu ya teman-teman. Untuk kulitnya sendiri nanti juga kita bakalan pakai untuk campuran ya, jadi jangan dibuang. Untuk balungannya atau tulangannya ini juga jangan dibuang, bisa kita simpan di dalam freezer. Jadi suatu saat kalau mau bikin sop, gulai, bisa dicampurin pakai tulangan ayam. Daging dan kulitnya udah aku potong-potong supaya mempermudah saat nanti kita haluskan. Lanjut, bahan kedua di sini aku mau prepare untuk potong-potong daun bawang. Yang bakal kita gunakan batang daun bawangnya dan juga bawang daunnya. Ini kita pisah ya potongnya, karena stepnya nanti bakalan terpisah juga. Kalau untuk bawang daun yang warna hijaunya ini kita potong tipis-tipis kecil aja, karena nanti untuk campuran adonan. Yang batangnya nanti untuk campuran gilingan di dagingnya itu. Ini udah aku siapin semua bahan-bahan untuk pembuatan tahu baksonya. Teman-teman boleh di screenshot, dan untuk komposisi lengkapnya nanti bakal aku taruh di kolom deskripsi. Untuk menghaluskannya, di sini aku pakai chopper aja ya teman-teman. Sebenarnya chopper aku nih udah agak nggak terlalu halus, tapi aku belum beli lagi, ya udah kita pakai yang ini aja. Kalau teman-teman kepengen yang teksturnya bener-bener halus banget, bisa dibawa ke pasar, ke tukang giling ya. Nah, ini semua bahan-bahan bakalan kita chopper aja, kecuali untuk tepung tapiokanya. Nah, ini kalau kita pakai kulit itu emang nggak bisa benar-benar halus ya kalau pakai chopper. Kalau pengen benar-benar halus ya seperti tadi yang aku bilang, dibawa ke tukang giling yang gilingan bakso gitu. Tambahin 1 sendok makan minyak wijen, dan di sini nanti aku bakal campurin dengan tepung tapioka. Nah, ini adalah tepung tapioka, aku udah siapin sebanyak 300 gram tepung tapioka atau tepung aci yang biasa digunakan untuk pembuatan cireng. Nah, ini adalah bahan-bahannya, tinggal kita aduk rata terlebih dahulu. Kalau dirasa udah rata, baru kita masukin untuk irisan daun bawangnya. Kenapa aku pakai daun bawang? Supaya dia warnanya lebih cantik dan juga ada keluar rasa bawangnya itu lebih harum ya teman-teman. Lanjut, itu kita biarkan dulu kurang lebih selama 10 menit. Jadi nggak langsung aku masukin, aku biarin dulu ya, supaya dia nyatu antara bumbu, es batu, tapioka, semuanya dia bisa nyatu.
Sambil nunggu adonannya itu agak rileks, di sini aku potong-potong untuk tahunya. Ini aku potong belah jadi 2 segitiga seperti ini. Lanjut ya, sambil kita ngisiin adonan ke dalam tahu, di sini aku mau panasin kukusannya terlebih dahulu. Berhubung kali ini aku ngukusnya mau pakai kukusan bambu seperti ini, jadi aku butuh yang namanya panci yang besar kayak gini. Nah, ini menurut aku praktis banget ya, dan juga nanti bikin tahu bakso yang kita bikin itu wanginya tuh enak banget karena kita kukusnya pakai bambu kayak gini. Nah, ini jadi sambil nunggu airnya mendidih kita sambil ngisiin ya teman-teman, jadi nggak makan waktu, nggak usah diisiin dulu semuanya baru kita manasin kukusan tuh jangan. Kalau seperti itu menurut aku malah makan waktu yang lama. Nah, cara ngisinya ini tuh diisi sampai bener-bener full. Tadi untuk isian dalamnya itu untuk tahu putihnya sempat aku ambilin dulu ya teman-teman, jadi aku keruk dulu. Setelah itu baru aku isiin adonan tahunya. Dan supaya ada tekstur di bagian atasnya, ini aku kasih pakai garpu. Jadi dia tuh bagus gitu untuk bagian atasnya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan ini untuk isiannya full sampai ke dalam. Kalau dirasa airnya udah mendidih dan ini juga udah ngebul, langsung aja mau aku kukus untuk tahu baksonya. Tata satu persatu tahu di atas sarangan atau kukusan bambu seperti ini, dan tidak ditumpuk ya. Jangan ditumpuk ya teman-teman, nanti kalau ditumpuk dia malah menempel. Untuk durasi kukusnya sendiri biasanya aku ngukus kisaran 35 sampai 40 menit. Durasi ngukus segitu menurut aku tuh udah pas banget ya teman-teman. Jadi dia matangnya bener-bener rata sampai ke dalam. Nah, ini langsung aja aku mau selesain dulu untuk masukin adonan baksonya ke dalam tahu. Dan sebelum teman-teman bertanya, Mbak apakah bisa diganti tahunya? Bisa, semisal teman-teman nggak bisa mendapatkan tahu pong seperti ini, bisa diganti pakai tahu kulit segitiga biasa. Tapi untuk isian dalamnya itu dikeluarin sedikit ya. Ataupun teman-teman bisa ganti pakai tahu putih atau tahu kuning biasa terus digoreng sendiri. Nah, ini udah selesai kukusan pertama, udah aku pindahin juga ke baki satunya. Lanjut, ini sekarang kita selesaikan untuk ngukus tahu yang kedua. Sebetulnya bisa langsung dikukus pakai 2 tempat gitu ya, tapi berhubung tadi belum selesai semua, jadi kita kukusnya 2 kali. Finally, ini dia tahu bakso aku udah matang. Total keseluruhan ada 60 biji. Tapi berhubung hari ini pesanannya hanya 45 pieces, jadi selebihnya aku simpan sendiri untuk stok aku. Bisa disimpan di dalam freezer, bisa tahan sampai 3 bulan. Kalau teman-teman mau dimasukin di chiller atau kulkas biasa, ini bisa tahan sampai 1 mingguan. Oke, karena pesenannya minta yang mentah seperti ini, jadi tidak digoreng. Aku kemasnya hanya pakai mika seperti ini. Dan untuk harga jualnya sendiri, berhubung ini mentah, aku jual di harga 2.500 per biji. Kalau mateng digoreng biasanya aku jual itu 3 ribuan per bijinya ya teman-teman. Karena dia katanya mau digoreng sendiri, jadi aku kemas pakai mika seperti ini aja. Untuk harga jual sendiri teman-teman tidak harus sama seperti aku, tinggal disesuaikan di daerah masing-masing itu belanjanya habis berapa ya. Jadi sesuaikan dari modal yang udah kita keluarin. Dan ini nggak kerasa videonya udah mau selesai aja, aku mau lanjut langsung nganter. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Semoga bisa jadi ide jualan teman-teman semua ya, dan bisa jadi cemilan untuk keluarga di rumah. Aku akhiri dulu video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!